Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming meninju lagi, dan dengan pukulan ini, dia meningkatkan kekuatannya lagi. Akibatnya, He Tai terhuyung ke belakang. Sekarang, kultivasi Lu Ming telah mencapai tahap awal seni bela diri tingkat ke-8, dan ditambah dengan kekuatan Zanlong Zhenjue, dalam hal kultivasi energi sejati, ia telah melampaui puncak seni bela diri tingkat 9. Adapun tubuh fisik Lu Ming, dia telah mencapai prestasi minor peringkat kedua, sementara He Tai hanya mencapai kesempurnaan besar peringkat pertama. Dalam dua aspek ini, Lu Ming melampaui He Tai, sehingga Lu Ming dapat dengan mudah menekan He Tai tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. He Tai, dengan kekuatanmu, apakah kamu malu untuk mengatakan bahwa kamu adalah orang yang kuat? Seperti yang saya katakan, tidak ada perbedaan antara kamu dan Jiang Hao, ucap Lu Ming. Suara Lu Ming terdengar, membuat He Tai semakin meraung, dengan putus asa ke mendarat Gobum. Aku tidak akan bermain denganmu lagi, sudah hampir waktunya untuk berakhir, ucap Lu Ming. Lu Ming berbisik, dan kemudian meningkatkan kekuatannya sedikit. Ledakan, ledakan. Lu Ming terus melepaskan tinju naga api. Tinjunya dikelilingi oleh massa energi sejati merah. Setiap kali dia meninju, terdengar suara nyanyian naga yang samar. He Tai tidak bisa menolak sama sekali, dan terus mundur. Setelah lebih dari selusin pukulan, tenggorokan He Tai dipermanis, dan seteguk darah menyembur keluar. He Tai akan kalah. Penonton menyaksikan adegan ini dalam diam, mereka tahu bahwa kekalahan He Tai sudah pasti dan dia tidak berdaya. Menabrak, menabrak. Setelah beberapa pukulan lagi, seluruh tubuh He Tai bergetar terus-menerus, dan darah terus meluap di udara. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mengakui kekalahan secara langsung, tetapi mengingat apa yang baru saja dia katakan, mengaku kalah, dia mundur. Lu Ming mencibir, dan tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Suara patah tulang datang dari lengan He Tai, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Lu Ming bergegas maju dan meninju perut He Tai. He Tai berteriak, dan tubuhnya yang kuat terbang lebih dari 10 meter jauhnya, dan jatuh dengan keras di platform pertempuran, menyebabkan platform pertempuran bergetar hebat. Lu Ming melangkah maju dan datang ke sisi He Tai, menatap He Tai, dan berkata dengan senyum tipis, "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mematahkan tulangku, dan tidak akan membiarkan aku mengaku kalah," ucap Lu Ming. Melihat mata Lu Ming yang acuh tak acuh, He Tai merasa menggigil di hatinya, ngeri tak terkira, dan dengan cepat berteriak, mengaku kalah. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengaku kalah, Lu Ming benar-benar akan mematahkan tulangnya. "Oh, akui kekalahan. Lalu turun dari panggung, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu melanggar kontrak, aku tidak keberatan melanggar kontrak," ucap Lu Ming mencibir. Wajah He Tai sangat jelek sehingga dia akan mati. Dia mengatakan sebelumnya bahwa jika dia mengaku kalah, dia akan turun dari panggung. Tetapi pada saat itu, dia berpikir bahwa dia akan menang, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah, jadi dia mengatakannya. Sekarang dia benar-benar kalah, di depan banyak orang, suruh dia turun dari panggung, bagaimana dia bisa melakukannya? Tapi jika dia tidak melakukannya, Lu Ming bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk terus menyerangnya. "Lu Ming, jangan pergi terlalu jauh." Di tribun, Yao Tianyu berdiri dan berkata dengan dingin, "Tinggalkan garis dalam hidup." "Yao Tianyu, sebelumnya, mengapa aku tidak melihatmu menjaga garis dalam hidup sebelumnya? Sekarang orangmu berbaring di kakiku seperti anjing, tapi aku berdiri dan berkata untuk menjadi garis dalam hidup. Apa yang kamu bicarakan?" ucap Lu Ming melirik Yao Tianyu, dan langsung berteriak keras. Wajah Yao Tianyu seketika menjadi sangat jelek hingga sangat suram. "Yao Tianyu, kamu tidak perlu bicara omong kosong, karena giliranmu akan segera tiba," ucap Lu Ming. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia berhenti menatap Yao Tianyu, terus menatap He Tai, dan berkata, "Apakah kamu akan pergi atau tidak? Jika tidak, aku akan membiarkanmu pergi," ucap Lu Ming. Setelah berbicara, dia mengangkat kakinya dan hendak beralih ke He Tai menginjak tubuh. Selama proses ini, wasit parubaya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga harus mempertahankan setiap kesepakatan yang dicapai di medan perang.
Tunggu, aku pergi. Aku pergi, ucap He Tai. Dibandingkan dipatahkan oleh Lu Ming, dia akhirnya memilih untuk berguling. Segera, dia berguling di platform pertempuran dengan cara yang sangat memalukan, canggung dan konyol, berulang kali berguling setelah puluhan putaran, dia jatuh dari panggung pertempuran. Semua orang yang hadir tercengang. Setelah beberapa saat, ada ledakan tawa. He Tai tersipu dan merasa malu. Setelah hari ini, He Tai akan benar-benar direduksi menjadi bahan tertawaan. Di tribun, niat membunuh Yao Tianyu begitu kuat sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya. He Tai adalah laki-lakinya, dan He Tai malu, jadi dia juga malu. Lu Ming, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia, ucap Yao Tianyu meraung di dalam hatinya, niat membunuh sangat ganas. Saat ini, wasit mengumumkan bahwa Lu Ming menang. 9 kemenangan beruntun, Lu Ming telah mencapai 9 kemenangan beruntun, dan hanya ada satu langkah lagi dari 10 kemenangan beruntun. Banyak orang telah menunjukkan mata antisipasi mereka. Dalam sejarah Sekte Pedang Xuanyuan, tidak banyak orang yang bisa mencapai daftar perunggu di tahun pertama masuk. Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada satu orang, yaitu salah satu murid tingkat emas Sekte Pedang Xuanyuan hari ini. Dia juga master nomor 1 dari semua murid Sekte Pedang Xuanyuan, Feng Wuji yang dikenal sebagai salah satu dari 6 master matahari yang terik. Feng Wuji adalah seorang jenius sejati yang tiada taranya. Lu Ming, dapatkah kamu mencapainya? Pertandingan berikutnya, Lu Ming vs orang kuat yang telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut. Lu Ming yang telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut, siapa yang akan datang untuk bertarung? Wasit Parubaya mengumumkan. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berbicara. 9 kemenangan beruntun, hanya berjarak satu pertandingan dari 10 kemenangan beruntun, tentunya kita harus lebih berhati-hati, jika tidak, begitu kita kalah, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Dan kekuatan yang ditampilkan Lu Ming tidak dapat diduga. Para murid yang telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut tidak yakin, jadi tentu saja mereka tidak akan bermain dengan mudah. Setelah menunggu lama, melihat tidak ada yang maju, wasit berkata, "Oke, karena tidak ada yang maju, saya akan mengundi." Siapa yang ditarik harus keluar, ucap wasit. Ini juga salah satu aturan perunggu tahap pertempuran wajib, jika tidak, beberapa orang lebih kuat dan tidak ada yang berani bertarung dengan mereka, jadi bukankah orang ini tidak dapat mencapai daftar perunggu? Setelah wasit selesai berbicara, seseorang naik ke atas panggung dan menyerahkan sebuah kotak kepadanya. Di dalam kotak, ada nama-nama dari semua murid pemenang 9 pertandingan yang hadir. Wasit meraba-raba dengan santai, dan setelah beberapa saat, mengeluarkan tongkat bambu dengan nama tertulis di atasnya. Wu Hao, naik dan bertarung. Suara wasit menyebar ke seluruh penonton. Di tribun barat, seorang pemuda berdiri dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sekarang dia telah ditarik, dia hanya bisa bertarung sekali. Wu Hao melakukan beberapa lompatan vertikal dan naik ke platform pertempuran. "Kakak Lu, tolong," ucap Wu Hao mengepalkan tinjunya, wajahnya sangat serius. Lu Ming dapat dengan mudah menekan He Tai, yang membuatnya merasakan banyak tekanan. "Tolong," ucap Lu Ming. Saat wasit mengumumkan start, keduanya bertarung bersama. Wu Hao mampu memenangkan 9 kemenangan berturut-turut, tentu saja dia memiliki keterampilan yang nyata. Dia memiliki satu seni bela diri tubuh dan satu ilmu pedang, keduanya peringkat teratas di tingkat Huang, dan dia telah berkultivasi ke tingkat ke-6, jadi bakatnya tidak bisa dikatakan rendah. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming dan ditakdirkan untuk kalah. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dengan pedang raksasa di tangannya, dia menggunakan ilmu pedang Liu Guang dan bertarung dengan puluhan jurus Wu Hao sebelum mengalahkan Wu Hao. 10 kemenangan beruntun, setelah mengalahkan Wu Hao, berarti 10 kemenangan beruntun. Dan 10 kemenangan beruntun berarti berada di daftar perunggu. Penonton mendidih. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.